satu suapan dengan niatan mengharap berkah dengan mengkonsumsi daging tersebut. Hendaknya daging tersebut dari bagian hati. Hendaknya orang yang berkurban tidak mengkonsumsi lebih dari 3 suapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan dua Abang Teso ya di channel Mr. Coach. Yuk mari kita ngobrol di channel ini. Siapkan kopinya yang kenal ngolah pikir dengan serius tapi santai. Kita berpikir korban itu harus ke masjid. Enggak, potong di rumah, gak ada yang tahu antara antum sama keluarga. Ini masih benar bos ya? Bener bos. Boleh berkorban nggak harus ke masjid. Oke, Di rumah nggak apa-apa bos ya. Yang penting bisa menyembelih tuh. Anak-anak boleh kita di rumah kita sendiri jemaah. Dan kurban itu ndak harus disodakohkan semuanya. Boleh separuhnya disimpan, boleh. Boleh. Ini masih benar. Masih benar. Masih benar. Masih benar. Oke. Boleh. Boleh, oke. 3/4-nya dimakan Ustaz, boleh. Yang penting ada yang disodakohkan. Sisanya iso kayak saulan sedap apa aja mah. Karena korban ini mengorbankan nyawa bukan daging. Di setiap agama Allah ada namanya kurban. Jadi misalkan yang laki-laki beli dewi. Seharusnya pernyataan Pak Syafiq Basalama ini nggak masalah, tapi menjadi heboh di kalangan orang awam karena hal itu tidak biasa. Terlihat tidak biasa sebagaimana umumnya yang berlaku di masyarakat. Ya. Kesalahan Pak Syafiq di sini, yang pertama, dia memukul rata mengenai kurban. Padahal kurban kan ada 2 macam tuh. Ada kurban wajib, ada kurban sunnah. Kalau kurban wajib tuh, malah kita nggak boleh. Nggak boleh makan, Mbak. Kalau korban wajib, seandainya Anda bernadar tahun depan saya akan berkorban tuh, ya nggak boleh makan Anda, Pak. Boleh makan, harus disodakohkan semuanya. Ya, ini kalau umatnya nggak bisa nyaring tuh ya, ya tiba-tiba aja udah secara umum kayak gitu, kan gitu bos ya. Lalu mengenai kalau korban sunnah tuh ya, nah itu baru nggak apa-apa. Bahkan andaikan yang dikasih kepada orang lain itu hanya sepotong daging tuh ya nggak apa-apa. Masalahnya ini akan menabrak etika Pak ya Di masyarakat. Di masyarakat jelasnya tuh. Biasanya di masyarakat mesti ya kalau cuma antrian korban. Nah, kalau diem-diem Anda nyembelih di kamar ya dalam rumah nggak ada orang tahu nggak masalah, kasihlah sepotong sama orang, nggak ada yang lihat Pak, nggak apa-apa. Tapi kalau sudah di halaman rumah tuh bos ya, di lorong rumah, di luar rumah itu kelihatan orang, etikanya itu jadi nggak beres. Ini orang nyembelih daging tapi malah kok nggak ada kirim-kiriman tuh katanya tetangga-tetangganya yang miskin bos ya. Padahal hadisnya kan jelas, suara yang paling buruk adalah suara piring atau garpu orang kaya yang sedang makan dan membiarkan tetangganya yang miskin kelaparan, nggak dibagi tuh. Wah, itu kan berdosa juga kan gitu. Apalagi ini nyembelih kambing atau nyembelih sapi itu. Terus tetangganya tidak ada yang dikasih, andaikan lo ya, kan? Atau dikasih sepertiga, yang 3/4 disimpan sendiri itu. Ya nggak pantas juga Pak ya. Oke, kita pergi ke NU Online aja teman-teman ya. Ini di NU Online seberapa banyak pengkorban boleh mengkonsumsi daging korbannya. Salah satu hal yang penting diperhatikan adalah mengenai pendistribusian daging kurban. Di antara yang kerap menjadi pertanyaan pekurban, bolehkah bagi orang yang berkurban untuk mengambil jatah dari daging hewan kurbannya untuk dikonsumsi? Jika boleh, berapakah kadar yang boleh serta dianjurkan untuk dikonsumsi oleh orang yang berkurban? Mengenai pertanyaan tersebut terdapat firman Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan pembahasan di atas.
Faqulu minha wa ut'imul qani'a wal mu'tarra kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Maka makanlah sebagiannya dan beralihlah makan pada orang yang merasa cukup dengan apa yang padanya, tidak meminta-minta, dan pada orang yang meminta-minta. Demikianlah kami tundukkan unta-unta itu untukmu agar kamu bersyukur. Berdasarkan ayat tersebut, mengkonsumsi daging kurban adalah sebuah perintah bagi orang yang berkurban. Para ulama memaknai redaksi perintah di sini sebagai anjuran, bukan kewajiban. Maka sunnah bagi orang yang berkurban untuk memakan daging hewan kurbannya dengan tujuan untuk mengharap berkah, tabarruk. Kesunahan mengkonsumsi daging hewan kurban miliknya ini hanya 1-2 suapan saja, sekiranya tidak sampai melebihi 3 suapan. Selebihnya disedekahkan pada orang lain, baik pada fakir miskin ataupun pada orang yang berkecukupan. Dalam kitab Fathul Mu'in dijelaskan wajib menyedekahkan kurban sunnah meskipun hanya pada 1 orang fakir dengan daging yang mentah meskipun hanya sedikit. Hal yang lebih utama adalah menyedekahkan keseluruhan daging kurban kecuali 1 suapan dengan niatan mengharap berkah dengan mengkonsumsi daging tersebut. Hendaknya daging tersebut dari bagian hati. Hendaknya orang yang berkurban tidak mengkonsumsi lebih dari 3 suapan. Di samping itu sebenarnya tidak ada batasan khusus tentang legalitas mengambil bagian dari hewan kurban atas nama pribadi. Sekiranya sudah ada bagian daging, meski hanya sedikit seperti 1 kantong plastik yang disedekahkan pada 1 orang fakir saja, maka kurbannya sudah dianggap cukup. Sebab tujuan pelaksanaan kurban adalah menyembelih hewan beserta wujud belas kasih pada fakir miskin. Berbeda halnya dengan zakat yang tujuannya adalah memberi kecukupan pada orang yang berhak menerima zakat, maka harus diberikan seluruh jatah zakat yang wajib. Oke, itu tadi Pak ya. Jadi sebenarnya yang dianjurkan bagi si pengkorban ini hanya mengambil seperlunya saja. Bahkan 3 suapan sudah cukup sebenarnya. Selebihnya lebih afdol itu dikasihkan ke orang lain. Itu lebih afdol. Lebih afdol. Cuma kalau memang ingin makan daging selama sebulan tuh, selama 2 bulan ya, Anda cukup gugur kewajiban saja nggak apa-apa. Berarti cukup 1 ekor sapi, satu ekor sapi cukup Anda kasihkan ke orang lain 1 kantong kresek, sudah nggak apa-apa Pak ya. Asalkan menyembelihnya di dalam kamar tuh Pak ya, di dalam rumah, jangan di luar biar nggak kelihatan orang. Kalau kelihatan orang akan timbul fitnah ya. Iya. Dan ketentuan ini berlaku hanya untuk kurban sunnah, bukan kurban wajib Pak. Jadi agar umat tidak salah paham gitu Pak ya. Oke Bos, itu saja Bos. Oke, itu saja obrolan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan mencerahkan, dan mudah-mudahan kita bisa bersikap bijak lagi. Ma asabaka min hasanatin famin Allah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Yang baik-baik semuanya datang dari Allah, yang jelek-jelek datang dari kami. Mohon maaf. Wa akhiran kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.